Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu SPA GKI Nazaret. Apa kabarnya adik-adik? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat luar biasa. Kakak juga mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2022 buat adik-adik semua. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu meskipun masih secara streaming lewat YouTube. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal sampai berakhirnya. Berkatilah kami anak-anak-Mu yang pada hari ini datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, gembiralah
Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya, kita berdoa adik-adik ya. Sikap yang benar saat berdoa bagaimana? Ya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, pejamkan matanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sekarang ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, kiranya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, serta dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami menjadi anak yang takut akan Engkau dan bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, inilah seru dan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kakak cerita, kita mau baca Alkitab dulu. Ayo buka Alkitabnya dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius itu perjanjian baru apa perjanjian lama? Iya betul, perjanjian baru ya. Kelas besar pasti tahu dong. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya dari 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Adik-adik, ada 3 pohon Natal sedang dipajang di toko. Pohon-pohon itu mulai saling bertanya, kira-kira siapa yang paling berarti dan membuat Natal ini berkesan bagi banyak orang ya? Lalu pohon yang besar mulai menyombongkan diri. Hahaha, orang-orang pasti akan memilihku karena aku paling besar dan orang banyak bisa berkeliling di sekitarku dan mengagumi aku. Benar saja, pohon Natal besar itu pun dibeli. Wow, besar sekali. Semua orang yang lewat melihat dan kagum. Wow, pohon Natalnya keren, tapi hampir tidak ada yang berhenti di dekat pohon itu dan mengaguminya lama-lama. Mengapa? Karena semua orang sedang sibuk berbelanja, banyak diskon di toko-toko, jadi tidak sempat memandang pohon Natal besar itu. Yah, sia-sia deh dia dipajang di tengah mall yang besar kalau dia tidak bisa memberi kesan dan arti bagi banyak orang di Natal ini. Lalu di toko tinggal ada pohon sedang dan pohon kecil. Pohon yang sedang itu mulai berkata, "Hai pohon kecil, aku jamin orang pasti akan membeliku juga dan meletakkan aku di sebuah rumah yang besar dan kantor yang besar, sehingga banyak orang juga yang akan mengagumi aku dan pastinya aku akan sangat berkesan bagi mereka." Benar saja, pohon Natal sedang itu dibeli. Wah, ternyata ia diletakkan di lobi sebuah kantor. Tapi sayang, orang yang lewat hanya memalingkan pandangannya sebentar pada pohon itu, lalu tak peduli, semua sibuk. Dan besoknya, kantor itu sepi karena libur Natal. Pohon Natal sedang itu pun sedih karena kehadirannya sia-sia. Tinggal pohon Natal kecil. Ia dibeli oleh seorang ayah yang sederhana. Pikir pohon itu, mana mungkin aku bisa berarti bagi banyak orang. Kelihatannya bapak ini tidak punya keluarga. Tapi ternyata ia salah. Bapak itu membawa pohon Natal kecil ke sebuah rumah kayu. Di rumah itu ada kakek, ada nenek, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, bahkan ada juga om dan tante. Mereka telah berkumpul untuk merayakan Natal.
Pohon Natal itu pun diletakkan di tengah ruangan. Lalu pada malam Natal semua orang dalam rumah itu berkumpul mengelilingi pohon Natal kecil itu sambil menyanyi dan menyembah Tuhan. Semuanya tampak gembira. Pohon Natal kecil jadi terharu. Ia senang bisa hadir dalam keluarga sederhana ini. Ia senang telah memberi arti bagi keluarga ini. Meskipun keluarga ini sederhana, tapi kasih dan sukacita selalu ada di sana. Dan meskipun pohon Natal itu kecil, ia bisa berarti bagi banyak orang dalam keluarga itu. Adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak dilahirkan di rumah mewah atau di rumah sakit, melainkan Tuhan Yesus dilahirkan di mana? Betul, Tuhan Yesus dilahirkan di kandang domba, di tempat yang sederhana, dan mungkin bagi orang lain itu hina. Tapi Tuhan Yesus lahir membawa sukacita, membawa kabar gembira bagi seluruh dunia. Tuhan Yesus membawa kabar keselamatan bagi kita orang-orang yang berdosa. Nah, jadi adik-adik, kesimpulannya, jangan pernah menganggap dirimu kecil dan tidak berguna. Taburkanlah kebaikan, kasih, dan sukacita bagi orang-orang di sekitarmu. Niscaya kehadiranmu memberi arti bagi banyak orang. Demikian cerita dari kakak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya adik-adik, minggu lalu tanggal 19 Desember 2021, kakak sekolah minggu ada memberikan tugas kepada adik-adik, yaitu membuat video menghafal ayat Alkitab dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Nah, berikut ini kita akan lihat video adik-adik yang sudah mengirimkan video menghafal ayat Alkitab. Mari kita saksikan. Selamat pagi, nama saya Evan. Ayat hafalan Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengarkan video adik-adik menghafal ayat hafalan minggu kemarin. Sekarang ada lagi nih ayat hafalan untuk minggu depan, yaitu dari pembacaan Alkitab kita tadi. Dari mana? Dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-12. Bunyinya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, itu harus dihafal ya adik-adik ya. Kemudian seperti biasa, kirimkan videonya ke kakak-kakak guru sekolah minggunya. Terima kasih. Semangat ya untuk terus selalu mengikuti sekolah minggu.
Adik-adik, sekarang kakak ajak kita semua untuk berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur Kau telah memberkati dan menyertai kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama berdoa syafaat. Kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, dan Engkau pelihara selalu. Berikan kepada mereka kepintaran, akal budi dan hikmat, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar, yang takut akan Tuhan, dan jadi anak-anak yang diberkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Biarlah berkat Tuhan berlimpah atas hidup mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, dan Engkau melindungi pemimpin bangsa kami dari presiden hingga ke tingkat yang paling bawah. Beri mereka hikmat kebijaksanaan sehingga mereka dapat memimpin negara ini dengan hikmat dan pertolongan Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya virus corona ini segera berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa, dan Engkau menolong kami semua untuk tetap waspada, menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena itulah yang Tuhan mau, supaya kami taat dan kami patuh untuk melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, untuk anak yatim piatu, orang miskin, siapapun Tuhan yang berkekurangan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau melimpahkan anugerah dan berkat-Mu atas hidup mereka, sehingga mereka pun dipenuhi dengan berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, jangan lupa ya, kita minggu depan bersama beribadah secara online selanjutnya. Dan tolong di-share foto atau video kalian saat mengikuti ibadah SHM online. Kirim ke WA grup parenting, Facebook, atau langsung ke nomor HP kakak guru sekolah minggunya ya. Dan tolong kerjakan tugas pertanyaan yang dikirim oleh masing-masing kakak guru sekolah minggunya. Oh ya, Kak Marti mengingatkan, jaga kesehatan kalian sesuai protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau mengurangi perjalanan. Kak Marti mewakili guru seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKI Nazaret mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2022. Tuhan Yesus memberkati.